Welcome to Live with No Filter Podcast dengan gue Andres WB as your host. Now let's welcome our amazing guest. Sit back and enjoy. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Live with No Filter. Hari ini kedatangan tamu yang bisa gue bilang cukup sultan karena dia di depan apartemennya kalau buka jendela ada tulisannya Astra dan dia salah satu stakeholder di sana. Satu lot doang. Satu lot tapi. Tapi emang beli saham satu lot itu buat pamer sih. Wah, gue punya perusahaan ini. Nah, meskipun sahamnya kan? cuma satu lot. Bener, nggak apa-apa. Lotnya nggak usah disebut. Yang penting kan depannya kan gue punya. Oh betul Yeah, betul. Oke, suaranya udah keluar nih. Berarti yang udah suka mantengin IG story-nya atau pernah ikut webinarnya, lagi rame banget webinar sekarang, udah kenal nih dengan suaranya. Oke, ada Jonathan N. Halo. Oke, John, boleh nggak lu kenalin diri lu sedikit aja di sini? Apa ya? Gue bisa dibilang gue kerjanya jadi digital consultant. Oke. Dan gue juga dengerin curhat orang. Agak absurd memang, tapi betul gue dengerin curhat orang. Dan sekarang gue mau mencoba membantu teman-teman di social media terutama untuk berkembang. Jadi kayak semacam growth consultant lah. Growth consultant. Betul. Jadi title lu main banyak nih ya? Banyak. Title lu main banyak tanpa harus mengenyam pendidikan yang formal. Betul. Tapi title ada banyak. Pelayan curhat itu Pelayan lebih curhat. yang absurd. Ya, gue bakal kesana tapi sebelumnya gue pengen nanya nih karena of course gue Google nama lu, ya kan? Ada di history lu di kuliah di ITB. Betul kan? Lu lulus di tahun 2007. Kalau nggak salah ambil tua ya gue. Ketahuan umur gue. Gak boleh sebut ya salah. Yeah. Dan ambil arsitek. Betul. Iya kan? Dan after that lu kelar kuliah langsung kerja di Singapura. Jadi arsitektur. Betul. Ya kan? Nah, gue pengen nanya kayak kenapa di Singapura? Lu gimana cara bisa reach ke sana? Ini panjang sih ceritanya. Sebenarnya oke, kalau gue cerita kenapa gue kuliah arsitek, sebenarnya agak-agak kecelakaan. Agak-agak kecelakaan. Jadi waktu itu tuh gue bener-bener lulus SMA tuh gue bingung. Ini gue ngelanjutin kuliah apa ya? Gitu kan. Nah, terus nyokap gue nyuruh di Bandung. Di Bandung ya karena kakak gue 2 orang udah di Bandung. Gue tinggal di Palembang. Jadi gue disuruh ke Bandung biar sekeluarga pindah aja sekalian kan. Hemat ongkos lah daripada anak 3 pulang pergi Bandung Palembang. Transmigrasi ya? Betul. Pindah akhirnya Bandung. Oke, Bandung apa ya? Gue tertarik psikologi waktu itu. Dan gue jurusan IPA. Jadi psikologi yang IPA itu antara psiko Unpad sama psiko UGM. UGM di Jogja coret, berarti Unpad ya masih Bandung lah. Yeah. Nah terus satu lagi apa nih? Gue bingung, gue waktu itu bener-bener kayak nggak tahu ya teknik sipil. Gue kira jadi pegawai negeri sipil. Bener, tunjangan gede bos. Terus kayak teknik elektro ngapain ya? Kerja di PLN kali ya? Bener-bener gue nggak tahu ya. Dan terus kayak arsitek, oke lah gue bisa gambar dikit-dikit. Nah jadi gue pilih arsitektur. Dan arsitektur kan passing grade-nya gede, jadi secara logis pilihan pertama dong. Yeah. Arsitektur, pilihan kedua psikologi Unpad. Gue jebol pilihan pertama gitu. Jadi agak-agak sombong juga. Ya, tapi itu dari situ ya udahlah gua manfaatkan aja dan gua melihat peluang bahwa di dunia arsitektur itu banyak sekali peluang kerja di luar negeri gitu. Apalagi di Singapura. Nah, di Singapura itu karena kantor-kantor cabang itu kalau biro arsitek kalau buka kantor cabang kalau nggak di China, Beijing kan memang China pembangunannya gila-gilaan. Ya, di tahun itu ya. Betul, kalau enggak di Singapura. Singapura ya tax haven lah gitu. Nah terus jadilah di situ bironya tuh banyak banget. Jadi ada kayak 300 architect firm. Sementara kalau dipikir-pikir lulusannya kan cuma dikit. Ya kan lulusannya cuma dikit. Nah makanya banyak sekali arsitek dari Indo sama Filipina. Karena Filipina kayak kita juga, universitas teknik di mana-mana gitu. Jadi lulusannya banyak. Ada peluang buat bekerja, ya udahlah gue coba. Gue tuh sampai pas lulus tuh gue kirim aja CV portfolio ke 150 perusahaan. Sumpah? Gue kirim 150? aja ya. Kan gue pengangguran. Kalau gue kirim ditolak ya tetap pengangguran sama aja kan. Jadi kayak I have nothing to lose. Gitu. Jadi nah kebetulan gue search informasinya dan di Singapura itu sangat rapi lah. Jadi ada kayak website ikatan arsiteknya. Ada semua tulis dari namanya alamatnya di mana, websitenya, emailnya, nomor telepon gitu. Ya udah gue kira, ini namanya bagus, kirim Namanya bagus. Ya, ini kayaknya keren deh. Yaudah, kirim aja sampai 150. Nah dari 150 itu gue dipanggil 8, cuma 8 yang manggil. Banyak yang nolak karena ya nggak buka lowongan, ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. 8 yang manggil, nah gue atur tuh gimana caranya gue 3 minggu gue ke Singapura, gue interview 8-8-nya. Gimana tuh?
Jadi ya udah gue aturin jadwal, cek temen gue. Jadi gue nebeng di apartemen temen gue, tidur di sofa. Oke. Tidur di sofa, gue bawa upeti dong, rendang. Mie goreng 2 kardus, gue beneran bawa mie goreng 2 kardus. Indonesia banget nih kalau datang bawa upeti ya. Betul, gue bawa mie goreng 2 kardus. 1 buat dia, 1 buat gue. Oh iya. Mahal. Jadi gue tuh kayak makanya beli beras gitu kan. Beras juga kayaknya gue bawa deh, lupa gue. Beli telur, yang jelas gue sering banget makan nasi, Indomie, telur selama 3 minggu. Selama 3 minggu. Ya kadang kalau aduh bosen ya udah keluar nyari lauk apa gitu kan. Nah, dari situ yang awalnya interview semangat sampai kayak aduh interview lagi, bosen. Tapi akhirnya dari 8 itu yang interview gue keterima 3. Lumayan gitu kan, keterima 3, ambil 1 dan ya udah bekerja lah gue di Singapura sebagai arsitek. Oke. So itu sama 2 tahun bener? Iya. Kira kurang lebih. And then lu resign. Betul. Kenapa setelah lu jalanin yang kayak cerita lu kan main tanda kutip berdarah-darah dikit ya. Udah 3 minggu di Singapura, terus tidur di sofa temen, lu bawa Indomie buat 3 minggu itu, makan Indomie sama telur. Terus 2 tahun resign, itu kenapa? Nah jadi sebenarnya kan memang kayaknya awalnya itu gue gak terlalu into arsitektur ya. Meskipun setelah gue gue kuliah, ya udahlah gue coba manfaatkan. Nah waktu itu gue tertarik dengan concepting. Jadi bikin konsep apa segala macam. Nah sayangnya di kantor pertama gue itu gue tidak terlalu bisa involve ke situ. Ya politik kantor lah. Gitu. Jadi ya kerjaan gue tiap hari desain apartemen, desain WC-nya gitu, desain talang air gitu, desain dapur ya gitu-gitulah. Jadi lebih ke eksekusi. Nah gue sempat kena ini juga. Gue sempat kena layoff waktu itu krisis 2008. Oh ya. 2008 krisis. Dan untungnya gue bisa langsung masuk kantor lain gitu. Bisa langsung masuk kantor temen gue yang memang butuh orang. Dan lumayan justru ya. Setelah itu gue pikir-pikir, waktu itu gue layoff itu gue dapat gaji 2 bulan. Dan gue langsung kerja lagi. Jadi ada bulan di mana gaji gue double. Iya benar lumayan. Gitu. Oh gitu sering-sering di layoff gitu. Oh enggak ya? Bisa jadi. Enggak gitu konsepnya. Bisa jadi strategi ya. Oh iya boleh. Nah terus ketika gue masuk di kantor yang baru ya sama lagi kerjanya lagi-lagi ngedesain ya itu dapur tok gitulah. Jadi di satu sisi kayaknya gue nggak ada kesempatan buat explore. Jadi setelah kontrak habis gue balik ke Indo. Nah pas balik ke Indo itu kayak wah tabungan dolar dikonvert jadi rupiah lumayan ternyata ya. Yes. Dan waktu itu dolar SGD itu masih 7.000. Sekarang kan udah 10 ribuan lebih gitu kan. 7.000 lumayan. Nah, banyak duit jadinya ya udahlah santai-santai aja dulu gitu. Nikmatin hidup waktu balik Indo. Betul. Jadi lu balik Indo tuh tahun 2010. Kayaknya 2009 gue udah balik. 2009 akhir udah balik. Oke. Gitu. Terus lu mulai aktif nih sosial media begitu balik. Nah, karena tadi tabungan lumayan kan. Nyari kerja, ntar dulu deh. mulai belagu. Nah, akhirnya gue jadi Twitteran mulu. Bener, gitu. Dengan username anjing gombal. Belum. Oh belum, itu belum anjing gombal? Belum. Oke, alright. Jadi gue Twitteran itu niatnya sebenarnya cuma gue pengen stalking mantan. Gue pengen stalking mantan kan, pengen tahu dia ngapain ya sekarang. Mulia sekali tugas Anda. Betul, jadi tiga yang gue follow itu mantan gue, John Mayer sama Manchester United. Obvious itu. Tiga itu doang. Gitu. Saya juga fans MU yang sekarang udah. Oh sama, saya juga loh. Saya juga loh fans MU. Masih tetap masih saya. Bagus. Nah terus dari situ udah kan mulai Twitteran mulu. Berhubung ya maklum lah pengangguran gitu kan, gak ngapa-ngapain. Pengangguran tapi baik duit. Betul. Terus Twitteran. Nah terus dari situ gue sama teman-teman tuh gombal. Jadi tiap malam tuh gak ada kerjaan, kita gombal aja. Gombalan. Jadi saling berbalas gombal lah. Sama temen lu ini? Nah, cowok rame-rame. Jadi kayak ada 5 orang gitu. Jadi kalau misalnya ada beradu pantun, ini beradu gombal. Oke. Nah, lama-lama makin banyak orang yang come in gitu kan. Ikut gombal terus jadi makin banyak gitu. Makin banyak terus kita pikir waktu itu ya udahlah kita bikin aja akun anjing gombal. Karena waktu itu Twitter itu nggak bisa nge-search lebih dari 3 hari atau 1 minggu gitu. Jadi terbatas gitu. Kan sayang daripada tweetnya hilang gitu, gombalan yang lucu. Mending kita dokumentasikan di akun @anjinggombal gitu. Ya udah kita bikin dan waktu itu cukup fenomenal. Jadi 3 bulan itu followersnya tuh langsung 100.000 apa ya? Sumpah. Iya. Gokil. Jadi itu tahun 2010. Nah dari situ mulai banyak tuh tawaran endorsement. Terus kita baru terbuka matanya. Wah ternyata yang kayak gini bisa jadi duit. Itu tahun 2010, gue ingat banget.
ada project salah satu telco minta tolong di promosiin juga di akun Anjing Gombal. Nah cuma kita kan pengen tetap gombalannya berasa nih. Nah jadi kita message-nya apa kita masukin ke gombalan. Ajakin orang buat gombal. Oh. Gitu. Jadi gombal, siapa gombalan terbaik kita pilih dapat 100.000 misalnya. Oh. Gitu-gitu. Oke. Jadi stepping stone lu kayak mau mikir kalau sosial media ini bisa dimonetasi dari sini. Betul. Anjing gombal tersebut. Iya. Gila, berarti lu lumayan udah ngakuinnya udah dari dulu bisa dibilang. Iya, udah tua. Enggak, it's 10 years ago, man. Betul. Ya kan? Kayak tapi kan sekarang kan entah kenapa kayak tanda kutip in lagi nih. Ya kayak gombal-gombalan lagi, ya kan, gitu-gitu. But bisa dibilang lu mulai duluan. Betul, jadi ya kita memang waktu itu tujuannya nyari hiburan sih. Nyari hiburan. Tapi tiba-tiba bisa monetize. Betul. Alright, terus dari Twitter, lu jump in ke Instagram. Nah, jadi tahun 2011 itu kan Instagram baru muncul tuh. Yang zaman masih iPhone doang tuh. Nah, di situ gue early adapter lah. Jadi kan, coba-coba. Tapi emang waktu itu komunitasnya masih dikit banget, dan gue juga along the way gue mulai sibuk dengan urusan kantor 2013-2014. Akhirnya kerja gue. Kerja di mana? Nah jadi pas gue bikin akun Anjing Gombal itu kan banyak ada digital agency juga yang kayak endorse kita, bukan endorse, partnership lah, partnership gitu kan. Partnership terus ngasih kerjaan, terus mereka kan nggak ada yang tahu sosial media waktu itu, dan nggak ada kayak kuliah jurusan sosial media nggak ada. Pokoknya benar-benar baru gitu kan. Baru gak ada yang tahu, dan gue masuk sebagai praktisi gitu kan. Jadi bikin akun Anjing Gombal. Gara-gara kebanyakan dikasih job, terus mereka nanya, ini kenapa ya? Ini kayaknya ini lo terlalu hard sell, harusnya bisa lebih gini. Jadi gue juga bantu ngasih konsultasi gitu kan. Terus akhirnya ya udah gue diajakin masuk. Ya udahlah lo masuk kantor kita aja. Nah di situ gue mulai nyemplung ke digital dan social media. Gitu, sampai dari tahun 2011 sampai sekarang. Gitu. Dan ternyata itu jadi ya gue tidak tahu yang dari gombal-gombalan itu bisa membawa gue ke kerjaan gue sekarang gitu. Jadi lu bisa dibilang lu di 2011 itu lu terjun di sosial media sebenarnya sebagai iseng-iseng. Ya, Anjing Gombal iseng-iseng, tapi ternyata lu bisa pelajarin itu dan bisa monetize sampai sekarang. Malah jadi konsultan bisa dibilang. Dan mungkin keuntungannya gara-gara waktu itu baru ya sosial media. Belum ada orang-orang yang benar-benar masuk ke situ. Bahkan ya kerjaan gue sekarang misalnya social media consultant itu 10 tahun yang lalu belum ada. Bener. Gitu. Dan gue masuk di saat yang tepat gitu kan, ketika social media baru mulai, belum banyak orang yang nyemplung, brand yang nyemplung ke digital juga. Dan sekarang di tahun 2020 ketika semua brand pengen masuk digital gitu kan, pengen masuk social media, dan gue sudah mengembangkan keahlian gitu selama ya 10 tahun lah. Bener. Posisi gue jadi cukup seksi di industri gitu. Jadi gue bisa dengan fleksibel kemanapun juga bisa. Gitu kan, kayak sekarang brand semua bikin digital in-house. Bener. Digital agency yang lama, digital agency baru, startup gitu. Startup juga banyak banget sekarang. Semuanya butuh resource digital gitu kan. Talentnya dikit sayangnya. Talentnya dikit, nah makanya jadi pada di hijack sana sini, jadi gajinya juga lumayan ternyata. Oke. Terus gue sempat baca di artikel nih di Google, kayak lu sebenarnya di 2014 tuh aktif tapi travel. Bener, sempat jadi travel blogger. Bisa dibilang gitu gak sih? Sempat. Bener ya? Betul. Bener ya, sebagai travel blogger. Tapi lu gak lanjutin karena lu berasa kayak travel blogger menurut lu terlalu serius. Iya, di satu sisi ya terlalu serius. Dan kedua juga kayak kan gue kerja di digital marketing agency ya. Lembur mulu gitu. Jadi liburan pun jarang gitu. Biasanya gue liburan kayak gue ngambil cuti 1 tahun itu paling ada 1 kali yang cuti panjang, benar-benar gue liburan 2 minggu 3 minggu. Gue pergi ke tempat yang jauh gitu. Mau ke Eropa kayak mau ke Maroko kayak kemana gitu. Nah di situ biasanya gue nyetok foto travel. Tapi kan karena setelah itu gue ya kerja di kantor sibuk apa segala macam, gak sempet travel kan, kayak masa ini Instagram cuma gue update fotonya gitu-gitu doang, yang kayak lebih heavy di ketika gue traveling ini doang, sementara travelingnya juga gue jarang gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, coba yang lebih santai aja lah gitu. Lebih santai itu as in konten lu yang kayak sekarang ini. Sekarang sebenarnya masih agak serius. Jadi ada masa di mana 2 tahun 3 tahun lalu itu konten gue receh banget gitu. Receh banget. Pure jokes. Iya, pure jokes. Nggak ada edukasi. Nggak ada. Gitu. Balik lagi kayak Anjing Gombal lu kayak 2010. Betul, karena gue emang ya cuma pengen kayak pala lo udah penat nih kerjaan seharian gitu kan.
lo cuma pengen ketawa. Ya udah jadi kayak gue buka sosmed, ayo bikin gue ketawa. Cari apa kayak konten hiburan, gue cari konten humor gitu kan, cari konten receh, dan secara nggak sadar kayak lo jadi pengen ngereceh juga gitu kan. Kalau terlalu banyak asupan receh di diri lo kan pengen lo keluarin juga. Bener. Gitu. Nah jadinya ya udah jadi ikut ngereceh apa segala macam gitu. Nah dari situlah kemudian orang-orang mungkin banyak yang mengenal gue. Oh ya Joni dulu ngereceh pakai meme apa segala macam gitu kan. Ya yang beberapa sifat itu masih gue bawa sih ke sekarang. Iya, dengan lu mix dengan literasi yang sekarang lu berusaha gembor-gemborkan. Betul. Dan juga dengan meme tersebut. Yoi. Jadi nggak terlalu serius bisa dibilang. Alright. Terus habis itu kan bisa dibilang lu rebranding nih sekarang. Yeah. Jonathan N tuh dari awal namanya dari Jonathan N di Instagram. Iya. Apa sih Jonathan N? Konsepnya nama panjang lu tuh Jonathan N di KTP. Oke, sebenarnya gue tuh nggak ada nama belakang. Sumpah, nggak ada nama belakang. Jadi nama lu di KTP Jonathan. Jadi gue kalau booking tiket pesawat ya gue harus Jonathan. Harus diulang 2 kali. Nggak tahu juga kenapa orang tua gue kayak gitu. Tapi ya udahlah, nama gue kayak gitu. Dan dulu itu gue bikin karena karena zaman Friendster dulu masih sempat nyoba Friendster. Sempat main gue, imo gitu gue profile. Iya, ngisi bulletin board. Iya bener. Nah jadi kan first name last name. Jadi ya udah gue kayak last name N aja, udahlah gitu karena tidak ada nama belakang. Sebenarnya gitu. N selesai. Iya. Ih kesel banget. Jonathan N ya udah selesai. Nah, tapi seiring waktu kayaknya kok malah orang-orang mengenal gue dengan itu. Jadi Jonathan yang mana itu Jonathan N gitu loh. Gitu kan. Jadi kayak ya udah ini juga bisa merujuk ke gue. Ya udah akhirnya itu menjadi semacam digital alias lah. Buat gue sampai sekarang. Gitu. Jadi bisa dibilang lu nama brand lu kalau digital alias tuh Jonathan N sekarang terkenal ya. Alright, terus lu gimana? Sekarang bisa dibilang lu social media influencer. Boleh ya dibilang kayak gitu ya? Boleh ya. Terus gimana sih efeknya tuh personal life lu kayak before and after that? Waduh susah banget ya. Susah berarti. Susah. Karena gini, gue merasa dari sosial media itu kita terlalu banyak lu buka sosmed tuh terlalu banyak informasi gitu loh. Terlalu banyak informasi, mungkin gak semuanya perlu lo tahu gitu kan. Tapi kayak itu tuh mencoba memancing lo untuk berkomentar, untuk apa, capek gitu kan. Apalagi ngeliat sekarang, kalau zaman gue masih ingat tahun 2011, 2012 itu zaman Pilkada DKI. Ya. Nah disitulah muncul kan dulu kayak Jokowi lawan Foke. Bener. Di situ mulai 2 kubu perang tuh di Twitter. Nah dari situ kan kayak udah males ya ngeliat, apalagi ya berasa lah kemarin pemilu apa segala macam. Yeah. Nah gue at some point gue tuh kayak pengen delete akun sosial media gue. Oh sumpah? Iya karena gue merasa aduh ini too much. Oke. Gue merasa kayak gue buka sosmed bukan terhibur, gue malah jadi stres. Kebanyakan pikiran aja ya? Iya. Ngeliat aduh nih orang berantem ngapain lagi sih, nih apa lagi sih, mencoba menahan diri gak terpancing gitu kan. Tapi tidak bisa gue lakukan. Kenapa? Karena kerjaan gue di sosial media. Bener. Aneh kan? Masa gue sosial media tapi gue gak pakai sosial media gue. Nah akhirnya ya udahlah gue coba gue coba maintain, gue coba kurangin gitu kan, jadi dosisnya seperlunya aja, biar kesehatan mental tetap terjaga juga, kasarnya gitu. And the thing is kalau ngomong jadi kan makin banyak orang yang follow gue gitu kan, makin banyak orang yang mengikuti apa yang gue lakukan gitu. Jadi bisa dibilang gue jadi influencer, menginfluence orang untuk melakukan sesuatu. Ini juga jadi beban di gue. Gitu jadi beban karena hidup gue juga nggak suci-suci amat gitu kan. Nggak suci amat. Semisal ya gue ngerokok kan. Sekarang gue sudah 5 bulan berhenti ngerokok. Oh really? Wow, congrats. Takut gue corona. Oh iya, triggernya itu ya. Iya, corona gila. Corona menyerang paru-paru. Lo nggak mau merusak paru-paru lo lebih jauh kan. Jadi ya udahlah, gue coba stop dulu. Udah 5 bulan gak ngerokok. Nah bahkan ngerokok pun kayak gue nggak mau menampilkan. Kenapa? Karena takutnya gitu kan akan ada orang yang mengikuti gue. Gitu. Jadi beban banget. Gue harus mulai jaga-jaga gitu kan. Gue ngomong apa, gue salah ngomong, orang bisa menafsirkan lain. Gitu. Bisa jadi ribut lagi. Gitu. Dan yang gue pelajarin itu yang paling penting bahwa ya emang kita nggak bisa nyenengin semua orang. That's true. Gitu. Kita mau ngapa-ngapain gitu, atau nggak ngapa-ngapain pun akan ada orang yang nggak suka aja. Gitu. Ya. Nah di sini juga gue belajar jadi dewasa. Oh ternyata yang nggak bisa nyenengin semua orang ya udahlah terima aja. Gitu kan. Dan kan kayak akan ada banyak orang yang ngomong, si Joni ini begini, si Joni ini begitu.
kayak apa ya? Dulu itu ada bagian dari gue yang kayak gue nggak gitu, dan gue merasa harus klarifikasi. Oke. Gitu kan, harus klarifikasi apa segala macem. Tapi ujung-ujung orang-orang yang nggak pengen mengerti, pasti ada aja gitu loh. Oh, gitu. They will always find a way. Betul. Oh iya, lo nggak gitu, tapi kan lo gini. Klarifikasi lagi, oh lo nggak gini, tapi kan lo gitu. Ya gitulah, ada aja gitu. Jadi kayak udah, daripada gue buang-buang waktu gitu kan, mending ya udah diacukan saja. Toh memang orang-orang ini sebenarnya tidak ada impact langsung ke kehidupan gue, gitu kan. Maksudnya mau ada si Fajar di Makassar gitu, yang ngomong, wah John lo kok gini-gini sih, apaan. Nah, mau dia ngomong kayak gitu, ya hidup gue gini-gini aja. Mau dia nggak ngomong kayak gitu, hidup gue gini-gini aja. Jadi gue juga jadi mengerti bahwa ada orang-orang yang nggak perlu terlalu kita pikirin. Bener. Tapi think about people who matters. Okay. Orang-orang yang benar-benar dekat dengan kita, yang tahu kita gimana, yang ada di kehidupan kita lah. Ya orang tua, temen gitu kan, keluarga segala macam gitu. In the end, orang-orang ini yang benar ada impact ke kehidupan lo, yang benar lo harus pikirin kata-katanya. Misal kayak lo kerja, bos lo bilang, wah kerjaan lo jelek nih, ya lo harus peduli, karena bisa-bisa ya kalau lo nggak perform lo bisa dipecat gitu kan. Tapi kalau dipecat udah 2 bulan gaji kata lo. Waduh, strategi baru. Bisa jadi ya. And then talking about yang kayak bilang, berarti lu filterin lah ya. Udah mulai memfilter mana yang matter buat hidup lu, mana yang gak matter. And then talking about your parents. Tadi kan lu bilang kayak orang tua lu dan lain-lain. Kayak lu jelasin orang tua lu gimana sih? Kayak ditanya nih misalnya, dia pernah nanya sih orang tua lu kayak, Jonathan kamu kerja apa sekarang? Ngurusin Facebook orang mah. Ngurusin Facebook orang ya, ngurusin Instagram orang gitu. Nyokap gue akhirnya ya, nyokap gue juga gue ajarin Facebook. Jadi mengerti gitu. Jadi sekarang mengerti. Mengerti. Sekarang udah mulai ngerti Instagram gitu. Punya Instagram nyokap lu? Udah punya. Follow gue. Tapi gue enggak. Lu suka hide story ya? Enggak, gue enggak pernah hide story. Gue enggak pernah hide story. Tapi lu enggak follow back nyokap lu? Enggak, karena ini maaf ya, Ma. Karena gimana ya? Menurut gue kayak in a way ya udahlah, kalau nyokap gue pengen tahu gue sehari-hari ngapain ya nggak apa-apa, nggak perlu gue hide story juga. Tau gue nggak hide story, gue nggak bikin close friend post yang cuma buat close friend nggak, karena I don't think I have anything to hide juga sih. Bener. Ya bukan berarti gue membeberkan semua yang semua sisi personal gue, nggak juga gitu. Tapi sekarang kan gue di social media juga gue mencoba mengubah yang tadinya gue lebih ke travel lifestyle, lebih ke receh gitu. Gue mau coba, gimana caranya agar Jonathan N ini jadi satu platform buat diskusi, buat edukasi, biar teman-teman mindsetnya juga perspektifnya bertambah gitu kan, mindsetnya terbuka, sehingga mendorong kita semua untuk berkembang, gitu. Jadi, nah kan kalau kayak gitu jadi kayak ya udahlah, it's not about me, tapi it's about how I can facilitate people to grow, gitu. Jadi gue nggak terlalu banyak share hal-hal yang personal sih. Oke. Jadi lu lebih manage kayak diri lu sendiri, nggak share hal personal, sehingga lu nggak usah kayak bikin close friend, nggak usah hide anything from your followers. So it's kinda like Jonathan lu itu lumayan kayak public jatuhnya. Karena itu juga komunitas. Betul. Kayak lu bilang kayak tempat diskusi kan. Oke. Terus ada satu hal nih yang gue pengen nanya ke lu, karena kayak gue cari-cari belum dapet jawabannya. Apa tuh? Gitu. Jadi lu sempat buka telepon berbayar, curhat berbayar. Dan ini sangat-sangat viral banget gitu di sosial media, kayak everyone talking about it kayak saat itu gitu loh. Dan kalau sekarang gue cari tentang nama lu juga itu yang dibahas di artikel-artikel. Apa sih ide behind that gitu loh, kayak kenapa lu kayak kayaknya bikin telepon berbayar boleh nih. Nah, jadi kan gimana ya? Karena gue dasarnya sebenarnya di marketing gue konsultan. Konsultan kan sebenarnya gue ya udah orang ada masalah apa, klien gue gitu kan. Oh, ya udah gue bantu marketingnya. Jadi problem lo ini maka solusinya begini. Bener. Gitu. Nah, dan kalau dari gue juga di satu sisi gue value-nya itu pendidikan itu penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Gitu kan. Orang tua gue biasa aja sebenarnya. Ibu lulusan SMP, ayah gue lulusan SMA gitu kan. Kerjanya di ayah gue itu pensiun jadi di kepala divisi pengelasan di Palembang, di pabrik pupuk. Nah terus ketika 3 anaknya kuliah, gue melihat ada peningkatan kualitas hidup nih, gitu. Nah jadi gue percaya bahwa pendidikan itu penting, dan gimana caranya biar
gue harus berkembang. Jadi gue yang hari esok harus lebih baik daripada gue hari ini. Yeah. Nah jadi gue kalau ngomongin pendidikan itu kan kita nggak pendidikan formal ya, nggak cuma sekolah, kuliah segala macam, tapi juga ya baca buku lah, ikut seminar, webinar, training apapun gitu lah, buat mengembangkan diri. Nah jadi gue banyak baca buku dan gue merasa sayang kalau misalnya, ini bagus nih ilmunya nih, sayang berhenti di gue, jadi gue share lagi di sosial media. Nah gara-gara gue share, jadi kayaknya banyak orang yang yang tertarik terus nanya-nanya lagi gitu, banyak banget yang nanya, kan gak mungkin bisa gue jawab semua gitu. Bener. Gue juga harus kerja nyari duit. Nah terus jadinya gue waktu itu bilang wah ini gue cuma bisa jawab beberapa nih yang general lah, biar bisa diaplikasikan ke banyak orang. Nah tapi kalau lo mau personal yang benar-benar buat lo, ya udahlah, lo bayar gue aja, ntar gue telepon gitu. Itu jadi iseng doang gitu kan. Oh emang berapa John, rate-nya berapa ya? 100.000 deh 5 menit gitu. Oh yaudah mana rekening lo? Wah ada men. Sumpah. Ya, ditransfer satu itu. Ada. Jadi ya udah. Nah dari situ mulai kan iseng terus ternyata dan gue bilang kan, ya udah kalau lo suka lo post deh gitu. Post testi apa gitu. Jadi banyak yang post testi bagus-bagus dan makin banyak orang yang tertarik buat konsultasi sama gue. Gitu. Jadi kayak ya benar-benar 100.000 5 menit. 100.000 5 menit. Gokil. Kalau ada juga yang sejam itu 1 juta. Paket. Bundling paket. Iya. Sejam 1 juta. Yang paling absurd itu ada orang yang nelpon gua, dia kerja di agensi lokal lah. Marketing agensi lokal. Terus dia ada ide campaign. Oke. John, jadi ini klien gua ada ide campaign gini, menurut lo gimana? Wah, kayaknya kurang nih apa. Jadi kita brainstorm di telepon 1 jam. 1 jam. Bayar sejuta itu. Brainstorm kayak di reimburse tuh. Betul, dia kayak reimburse tuh ke perusahaan. Sekal ya. Harusnya gua lebih mahal ya. Bener. Nah, terus dia menang dari hasil brainstorm, pokoknya dia menang lah. Dia menang projectnya gitu kan. Nah, terus gua waktu itu berpikir kayak, wah harusnya gue charge lebih mahal. Nah maka buat itu jadi curhat yang bisnis marketing gue charge double. Sumpah? Iya dong. Dan tapi tetap antusiasme sama? Iya lumayan. Gokil. Dan itu pun kadang juga gue kan gak bisa nerima banyak-banyak ya. Jadi paling sehari 5-10 lah. 5-10. Nah habis itu kalau udah penuh ya udah gue sebar ke hari-hari berikutnya. Tapi makin kesini ya udah gue kurangin lah. Kayak ternyata capek juga ya, kayak lo dengerin masalah orang, terus kan kayak mikirin, kayak gue beneran gue pengen ikut bantu mikir gitu. Ikut bantu mikir, syukur-syukur gue bisa ngasih solusi. Nah ini juga kemarin tuh banyak kayak psikolog yang komplain gitu kan. Wah ini orang siapa gitu, sertifikasinya apa gitu. Kok dia dia matok harga gitu kan. Terima curhat lah ya. Terima curhat dibayar gitu. Masanya sebenarnya gak semuanya sebenarnya soal mental kok. Ada yang gak penting kayak, Kak aku gak nge-bet si A sama si B. Mending aku pilih yang mana ya, ngedeketin yang mana ya. Nanya tentang cinta. Bayar sejuta. Itu. Enggak sejuta, paling 100.000. 5 menit aja. 10 menit udah cukup. Terus ada yang nanya kayak misalnya, Kak kalau kerja di startup unicorn gimana ya? Dulu kan gue juga pernah kerja di startup unicorn. Jadi kayak nyari-nyari tips. Nah ini kan hal-hal yang tidak bisa yang lo gak perlu ke psikolog buat nanya kayak gini gitu. Jadi range pertanyaannya juga beragam, nggak melulu soal mental kok. Dan kalau misalnya ada yang stres banget gitu kan, sampai ada yang nangis gitu, gue selalu menganjurkan, oke, abis ini lo harus ketemu orang yang beneran bisa ngasih bantuan secara profesional gitu, psikolog, psikiater gitu. Jadi gue juga mengerti apa yang bisa dan tidak bisa gue lakukan kok, tenang aja gitu. Jadi lo selalu mengerjakan sesuai dengan porsi lo bisa dibilang. Oke. Terus sampai sekarang masih gak sih tetap Purbaya? Sekarang gue udah tutup. Itu jadi berapa lama tuh jalan? Sempet setahun lah. Setahun? Setahun 1 hari 5 orang misalnya. Gue mau coba hitung. Ya kalau mau dipikir-pikir sebulan tuh ya bisa belasan lah. Bisa belasan. Dengan lu ladenin orang curhat. Betul. Wah gokil juga ya. Itu sebuah ide bisnis yang menarik. Makanya tapi kan sekarang kayak pandemi gitu kan, kayak pandemi kan sebenarnya there's another pressure juga ya ke kita semua. Jadi kayak udahlah gue coba kurangin, karena yang penting sekarang I need to take care of myself juga gitu. Jangan sampai yang tadi kan dengerin masalah orang malah burn jadi kepikiran, malah jadi burnout gitu. Oke. Jadi kalau gue lihat dari lu tipe orang yang misalnya lu buka sosial media, ada sesuatu di sosial media lu kepikiran. Dan juga lu waktu ada yang curhat lu lebih kepikiran. Apakah lu emang tipe orang yang pemikir banget sih? Iya, gue sebenarnya agak-agak overthinker juga sih kalau dipikir. Tapi sebenarnya gini, gue itu gue suka membantu orang lain, gitu. Jadi
motivasinya apa ya nggak ada. Pengen bantu orang aja karena kayak ketika orang orang itu terbantukan dan ini kan katanya secara psikologis orang yang memberikan pertolongan itu jauh lebih happy dibanding orang yang ditolong. Gitu. Ya mungkin kayak gitu juga di gua. Entahlah. Jadi mungkin ada superhero syndrome. Savior syndrome tuh ada. Terus tapi ya tuh gua senang bantu dan ini pun kayak ya udah gimana caranya yuk kita berkembang bareng gitu kan. Jadi sekarang apapun yang gua lakukan itu motivasinya itu. Dan kayak yang konsultasi itu ya benar ketika 100.000 5 menit kan kasarnya gini. Kasarnya gua akan mendedikasikan waktu dan fokus gua, perhatian gua buat lu. Gitu. Kalau misalnya gue dengerin curhat doang kan kayak sejam gue dengerin orang curhat gak dibayar, mending gue tidur. Atau main bangun-bangun PS. seger main PS. Seger juga. Atau gue kerja menghasilkan uang gitu. Jadi sebenarnya ini kan kayak ya udah lo membayar waktu gue. Trade off lah. Iya, trade off. Jadi nah dan sebaliknya jadinya gue ya udah gue akan fokus, gue akan coba bantu gitu, sebisa gue gitu. Nah mungkin itu juga yang jadi alasan gue sih kayak gue mikirin orang lain dan mungkin karena gue kerja di marketing juga ya. Marketing itu kan kita mencoba mikirin bagaimana caranya brand agar bisa berguna buat orang, agar bisa menjadi solusi buat problem orang. Ibaratnya ya shampoo anti ketombe, solusi buat orang-orang yang ketombean gitu kan. Ya seperti itu gitu. Jadi gue pun secara nggak langsung itu jadi apa ya? Jadi driver lah, driver buat gue. Oh, gimana caranya agar hidup orang jadi terbantukan, agar orang jadi bisa jadi lebih positif lah hidupnya dari yang gue lakukan. Dan as a social media consultant, kayak lu Facebook ada, bener kan pasti lah. Facebook ada, Twitter ada, Instagram ada. Ada satu nih yang lu nggak ada kayak TikTok. Iya nih. What do you think about TikTok? Kayak kenapa lu belum mulai? Karena kan kalau lu mau riding the wave ya. Betul. Sekarang saat ini. Betul. Betul kan? Nah, jadi TikTok ini gua mengakui TikTok ini sebenarnya platform yang bagus. Itu. Gitu platform yang bagus karena itu dia beneran apa ya? Kayak jadi social media entertainment. Bukan platform to connect tapi platform buat nyari hiburan. Gitu kan. Dan kalau kenapa gua belum masuk ke situ sebenarnya karena gua merasa satu in a way audiensnya terlalu muda gitu kan. Masih you see a lot of Gen Z yang cuma pengen senang-senang gitu. Dan kedua juga agak sedikit effort buat produksi. Produksi konten kan kayak lo ngerekam, belum lagi kan ada orang-orang yang stop motion segala macam yang harus ngetik beberapa kali gitu loh. Dan buat gua pernah mencoba dan jadinya di gua wah ini terlalu membuang waktu. Bukan membuang waktu, memakan banyak waktu. Gitu. Sebenarnya ada plan gue buat bikin konten dan ini juga alasan kenapa gue nggak bikin konten di YouTube. Oh, why? Karena itu terlalu makan waktu. Jadi kan kalau Instagram tuh lebih gampang ya. Ya foto juga sekarang nggak harus pakai kamera apa segala macam. Foto pakai HP juga bisa lah. Tinggal lo edit dikit. Tapi kalau gue coba ngedit video itu kayak butuh waktu 1 hari buat mikirin apa yang dibikin ya. Terus 1 hari buat syuting. 3 hari buat gue ngedit. Dan ngedit gue juga pas-pasan gitu. Gue gak jago-jago amat. Dan ketika gue melakukan ini, gue gak bisa ngerjain hal yang lain. Gitu. Jadi dulu gue pernah nyoba jadi banyak project-project yang ke hold. Project-project lain yang karena gue harus bikin konten video. Nah makin kesini gue belajar, oh ya udah gue bisa hire orang-orang buat bantu gue produksi. Buat bantu produksi, rencananya juga gue sebenarnya mau hire tim buat bantu bikin konten gitu kan. Minimal bikin podcast gitu kan. Jadi kayak gini kita ngomong, udah ada orang nyiapin kamera, nyiapin audio segala macam, gue tinggal datang duduk ngobrol, nanti mereka yang akan bantu ngedit juga gitu. Nah sayangnya Corona happens. Jadi agak bingung juga, jadi tadinya pengen bikin satu studio mini, jadi nggak jadi ya udahlah kita tunggu aja mereda dulu gitu. Tapi lu ada plan ke depannya untuk membuat podcast ada plan. Masuk YouTube, masuk TikTok juga ada. Masuk TikTok juga ada plannya. Alright, so lu bakal kesana eventually tapi lagi nunggu keadaannya. Betul. Terus dari TikTok, Instagram kan kayak ada clash nih dengan TikTok bisa dibilang. Kayak dia merasa terancam lah tanda kutip, ya kan. Terus dia bikin IG Reel, ya kan. Menurut lu sebagai social media consultant kayak bisa gak sih Instagram ngalahin TikTok?